Pemirsa, usai di-reshuffle dari Kabinet Merah Putih, Kementerian Keuangan menggelar serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purba Yudi Sadewa. Dalam sambutan terakhirnya, Sri Mulyani menyampaikan terima kasih sekaligus permohonan maaf kepada seluruh rekan kerjanya di Kementerian Keuangan yang meminta kepada pegawai Kemenkyu untuk membantu pejabat baru Purba Yudi Sadewa yang telah resmi dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Menteri Keuangan di Istana Negara pada 8 September 2025 kemarin. Sambutan Sri Mulyani ditutup dengan pesan terakhirnya untuk Kementerian Keuangan, yaitu jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Saya pamit undur diri pagi hari ini dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa. Salam sehat untuk seluruhnya dan sukses untuk semuanya yang hadir. Dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih. Ya, pemirsa, tangis haru Sri Mulyani meninggalkan Kementerian Keuangan usai acara serah terima jabatan kemarin. Ratusan pegawai Kemenkyu yang sudah menunggunya memberikan kenang-kenangan terakhir dengan kompak menyanyikan lagu bahasa kalbu untuk Sri Mulyani. Kau terkasih, ku lihat di sinar matamu, tersimpan kekayaan batinmu. Oh, di dalam senyummu ku dengar bahasa kalbumu mengalun bening menggetarkan dirimu yang selalu bertata di benakku, dan aku kan mengiringi. Sri Mulyani akhirnya meninggalkan Kementerian Keuangan setelah menjabat sebagai Menteri Keuangan selama 13 tahun. Sri Mulyani pertama kali ditunjuk sebagai Menteri Keuangan di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2005 hingga 2010. Kemudian di periode kedua, ia tak lagi menjabat sebagai Menteri Keuangan. Sri Mulyani melanjutkan karirnya sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia, sekaligus menjadi wanita dan orang pertama Indonesia yang menempati posisi tersebut. Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. 5 tahun berselang, Presiden Joko Widodo memintanya untuk pulang ke tanah air. Pada 2016, Jokowi menunjuk Sri Mulyani kembali menjadi Menteri Keuangan, menggantikan Bambang Brojonegoro.
Sri Mulyani menjadi Menkeu era Jokowi hingga tahun 2024. Lalu kembali menjabat sebagai Menkeu di era Presiden ke-8 Prabowo Subianto sejak Oktober 2024. Sri Mulyani menjadi satu-satunya menteri perempuan paling lama kedua sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia selama 13 tahun setelah Ali Wardana. Ali Wardana saat itu menjadi bendahara negara selama 15 tahun, mulai dari 1968 hingga 1983. Jauh sebelum menjabat sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani sudah dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Saat krisis moneter 1998, Sri Mulyani saat itu menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jadi basically